Abner, how are you? Tim nasional Indonesia U23 fokus memperbaiki kondisi fisik selama menjalani pemusatan latihan di Dubai. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Justin Hubner dipastikan dilepas Cerezo Osaka dan gabung timnas Indonesia U23 di detik-detik akhir. Yeah, I was really excited when I heard that Cerezo wanted me. Kabar baik datang buat skuad timnas Indonesia U23 jelang mentas di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan kalau Justin Hubner bakal segera gabung Garuda Muda. Justin Hubner menjadi salah satu dari nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong buat ikut dalam pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun sampai saat ini, Justin Hubner masih belum bisa bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klubnya Cerezo Osaka. Cerezo Osaka menegaskan masih membutuhkan tenaga Justin Hubner untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Jepang, J-League. Meski begitu, Erick Thohir justru memberikan kabar bagus terkait Hubner. Sang pemain dipastikan akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 meski akan terlambat. Per hari ini, Justin Hubner dari Cerezo Osaka baru mau lepas setelah tanggal 17 April. Nathan Choyaon sampai sekarang belum ada kepastian, kata Erick Thohir. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang mereka itu sedang dipinjamkan klubnya. Jadi ada dinamika. Tapi kembali lagi sepak bola itu main 11 orang bukan cuma 2 orang. Jadi tim yang ada harus siap, tegasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga berharap timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar nanti. Ada mimpi yang ingin dicapai yakni melihat timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Garuda Muda harus bisa finish minimal di peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Coach Shin menargetkan lolos fase grup. Kalau ternyata bisa semifinal itu luar biasa. Kalau bisa 3 besar lolos ke Olimpiade. Menurut saya ini bukan mimpi di awang-awang, jelas Erick Thohir. Tim ini harus bernaik melihat mata musuh-musuhnya. Kita manusia juga dan kita juga bisa main. Jangan justru takut. Gak ada zamannya PSSI sekarang pemain bisa bicara begitu, takut dengan lawan, ujarnya. Pasukan Shin Tae-yong akan kembali menggelar laga uji coba kontra Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April. Lalu di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Qatar, Australia dan Yordania. Diharapkan, timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal pada laga pertama kontra Qatar yang akan digelar pada tanggal 15 April mendatang. Pelatih Shin Tae-yong belum menjamin kiper keturunan, Cyrus Margono, akan dipanggil ke timnas Indonesia, walaupun Cyrus Margono kini sudah kembali menyandang status warga negara, WNI. Cyrus Margono menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian, SKIM, setelah sempat melepas paspor Indonesianya. Cyrus memiliki darah Indonesia lewat sang ayah. Sementara ibunya berasal dari Iran. Semua pemain, keturunan, yang menjadi WNI, tidak selalu langsung masuk timnas, ucap Shin Tae-yong. Soal kualitas pemain berusia 22 tahun tersebut, Shin Tae-yong mengaku tidak banyak mengetahui. Pasalnya, belum ada kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk melihat langsung kemampuan Cyrus Margono yang tercatat memperkuat Panathinaikos FCB, jujur belum lihat secara langsung. Jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, ujar Shin Tae-yong. Sebelumnya, Cyrus sangat percaya diri bisa menembus skuad timnas Indonesia. Iya, tentu saya sangat percaya diri dengan diri saya sendiri, ucap Cyrus Margono saat ditemui seusai diambil sumpah kewarganegaraan. Tapi, kita akan lihat nanti, kata pemain berpostur 191 cm tersebut.
Kendati begitu, Cyrus Margono tetap menyadari bahwa persaingan di posisi bawah Mister Squad Garuda sangat sengit. Kompetitornya seperti Nadeo Argawinata, Adi Satrio, dan Muhammad Riyandi, dan Hernando Ari. Belum lagi ada nama Martin Paes yang saat ini tengah mengurus proses naturalisasi. Saya pikir pasti akan ada kompetisi, tentunya, karena itu olahraga tim, kata Cyrus. Tanpa kompetisi, tidak akan ada persaingan. Tapi, pastinya persaingannya secara sehat. Lalu, siapapun yang terpanggil di timnas Indonesia sebagai kiper, pasti akan menjaga gawangnya dan negaranya, ujarnya. Kiper baru dari Liga Yunani, Cyrus Margono, solusi buat cedera Hernando Ari. Cyrus Margono resmi menjadi WNI, bisa menjadi kandidat kiper utama timnas U23 Indonesia pengganti Hernando Ari. Timnas U23 Indonesia menyambut solusi tak terduga di sektor penjaga gawang menjelang Piala Asia U23 2024. Saat ini Garuda Muda sedang menjalani TC di Qatar. Hernando Ari dipaksa tampil, walaupun kondisinya masih belum fit 100%. Garuda Muda akan berlaga di grup A Piala Asia U23 2024, yang berisi tim neraka Qatar, Australia, dan Yordania. Dengan kick-off kurang dari 1 bulan, pelatih Shin Tae-yong justru kehilangan kiper andalannya. Sosok tersebut yaitu Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya yang juga kiper nomor 1 timnas senior. Dalam skenario terburuk, pemain 22 tahun itu akan melewatkan pula Piala Asia U23. Shin Tae-yong sudah menyiapkan Adi Satrio sebagai pengganti, dengan cara memanggilnya ke timnas senior. Dia adalah Cyrus Margono, kiper diaspora Indonesia yang merumput di Panathinaikos B di kasta 2 Liga Yunani. Menurut staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan, Margono adalah anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat memilih Indonesia, sehingga tidak bisa disebut pemain naturalisasi. Cyrus adalah kasus pertama dalam sejarah, tulis Hamdan di Instagram. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri dan telat memilih, lalu mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Langkah PSSI berikutnya yaitu mendaftarkan perpindahan asosiasi kepada FIFA. Jika langkah terakhir tersebut sudah dilakukan, Margono bisa membela Merah Putih di kancah internasional. Dari sisi kapabilitas, pemain kelahiran 9 November 2001 itu boleh diadu. Ia musim ini bermain 8 kali bagi Panathinaikos B di Greek Super League 2, atau kasta 2 Liga Yunani. Margono kini menjadi satu-satunya kiper Indonesia dengan pengalaman Eropa, yang sayang sekali jika dilewatkan. Tolak Suriname, Jairo Riedewald dikabarkan pilih perkuat timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia menyatut pernyataan Brian Tevreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Rumor itu muncul setelah beredar isi direct message, DM, Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan, ID. Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain sebelumnya, Jairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam dan membantu di Amsterdammers, julukan Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat atau tidak. Keturunan Hassani Abdul Ghani juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan.
Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Sebelumnya anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Apakah Jairo Riedewald salah satu di antaranya? Beredar kabar penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apakah kabar ini benar adanya? Nama Sydney Van Hooijdonk muncul tak lama setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja, pria yang membantu mengurusi proses naturalisasi Jordi Amat, Shane Patinama dan Sandy Walsh ini tak mau mengungkap identitas sang pemain. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Setelah ucapan Hamdan Hamedan itu, sejumlah akun fanbase sepak bola Indonesia mengeluarkan spekulasi. Banyak yang berspekulasi bahwa pemain grade A yang dimaksud Hamdan Hamedan adalah Sydney Van Hooijdonk. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Pierre Van Hooijdonk yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola ini disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Karena itu, Sydney Van Hooijdonk yang memiliki catatan 23 gol bersama NAC Breda, 24 bola bersama SC Heerenveen dan 1 gol bersama Bologna, eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Program naturalisasi dilakukan federasi yang kini dipimpin Erick Thohir itu sebagai upaya mendongkrak performa timnas Indonesia di kancah internasional demi mewujudkan ambisi juara. Namun sejauh ini PSSI dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Padahal timnas Indonesia juga butuhkan striker mematikan agar bisa bersaing di level Asia maupun dunia. Terbaru satu nama pemain top Eropa yang berposisi sebagai striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna Sydney Van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda timnas Belanda Pierre Van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Pada musim ini Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna dengan koleksi 1 gol. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sydney Van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, katanya. PSSI akui sedang proses 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Kelvin Verdonk dan Ulla Romeni. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa pihaknya sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. Dari kabar yang beredar di media sosial, 2 nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Kelvin Verdonk dan Ulla Romeni. Kelvin Verdonk merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda, NEC Nijmegen. Adapun Ulla Romeni pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat berkunjung ke Belanda beberapa waktu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia.